Nah, mengenai permohonan maaf, barang telah dikembalikan, kerugiannya dipulihkan. Nah, itu menjadi hal yang dapat meringankan si maling tadi, misalkan di pengadilan nantinya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi mengembalikan barang curian itu tidak hapuskan pidana ya, melainkan untuk meringankan hukuman bagi seorang pelaku nantinya atau terdakwa pada saat di ruang pengadilan nantinya. Nah, itu sebagai itikat baiknya ya. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai kasus pencurian ya. Kasus pencurian, contoh misalkan seorang maling yang sudah ditangkap karena ulahnya, karena perbuatannya mengambil barang milik orang lain atau pencurian. Nah, setelah dia dilakukan penangkapan dalam tahap lidik penyidikan dan ternyata barang tersebut masih ada disimpan di rumahnya, dan singkat cerita barang curian tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, apakah setelah dikembalikan barang curian tersebut atau handphone tersebut itu bisa menghapus pidana, bisa menghentikan perkaranya dan tidak lanjut pada tahap selanjutnya, misalkan ke pengadilan? Nah, oke teman-teman, mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, oke, baik teman-teman. Mengenai pencurian ya, pencurian ini diatur di dalam pasal 362 KUHP ya. Barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum ya untuk dimiliki, maka diancam pidana karena pencurian ya. Ancaman pidananya paling lama 5 tahun teman-teman ya. Nah, mengenai kasus pencurian yang seperti yang saya sampaikan tadi, contoh ya, maling handphone ditangkap dan ternyata handphone yang diambil tersebut masih ada dan setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah kasusnya bisa berlanjut atau selesai di situ karena barang curian itu sudah dikembalikan dan si maling tersebut sudah bermohon maaf dan si korban sudah memberikan maaf ya? Artinya barang curian sudah dikembalikan, terjadi maaf memaafkan. Apakah kasusnya itu berhenti, pidananya hapus atau bagaimana? Nah, jadi konsep pidana tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti barang yang telah diambil, dicuri, dikembalikan kepada pemiliknya atau si korban lalu kemudian pidananya hapus karena barangnya sudah dikembalikan. Konsepnya tidak seperti itu ya. Maka yang diadili bukanlah barang yang dikembalikan, tetapi perbuatannya ya. Perbuatan si pencuri tadi, perbuatan si maling tadi ya. Bukan berarti sudah terjadi maaf memaafkan, barang curian sudah dikembalikan dan sudah tidak ada kerugian lalu pidana hapus. Tidak teman-teman ya. Mengenai telah dikembalikannya barang hasil curian tersebut kepada pemiliknya atau si korban dan sudah terjadi maaf memaafkan, itu tidak menghapuskan pidana, melainkan rangkaian itikat baik daripada si maling tersebut itu menjadi alasan bagi yang mulia majelis hakim nantinya untuk memberikan hukuman yang ringan misalkan ya, karena dia sudah mengembalikan barang curiannya, kerugiannya sudah tidak ada dan saling memaafkan. Nah, artinya di situ proses hukum tetap bisa berlanjut oleh karena perkara pencurian itu deliknya delik biasa, delik laporan bukan delik aduan teman-teman ya. Jadi perkaranya tetap berlanjut. Nah, mengenai permohonan maaf, barang telah dikembalikan, kerugiannya dipulihkan. Nah, itu menjadi hal yang dapat meringankan si maling tadi misalkan di pengadilan nantinya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi
mengembalikan barang curian itu tidak hapuskan pidana ya, melainkan untuk meringankan hukuman bagi seorang pelaku nantinya atau terdakwa pada saat di ruang pengadilan nantinya. Nah, itu sebagai itikat baiknya ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.